Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Aku sehat. Kalian semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini aku mau bawain tarot reading ya. Temanya adalah keseriusan dia sama kamu. Seperti apa keseriusan dia sama kamu, sama hubungan kalian gitu ya. Nanti coba kita lihat, sama mungkin di akhir kita bisa lihat juga gimana akhirnya hubungan kamu sama dia ya. Karena ini general reading dan belum tentu resonate buat semua orang, karena ini menarik energi banyak orang ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak admin aku, kontaknya ada di description box. Oke. Gimana keseriusan dia sama kamu? Ini coba aku mau tarik energinya dulu. Coba kamu bayangin dia. Cie. Gimana? Kamu udah bayangin dia? Bayangin gimana tuh? Pas dia lagi marah-marah sama kamu. Ya udah, kita lanjut ya. Seperti apa keseriusan dia dalam hubungannya sama kamu? Seperti apa? Gak enak banget ya kartu ini di shuffle-nya. Kamunya serius atau enggak sama dia? Kepo banget ya. Kamunya nanti nggak serius lagi sama dia. Kamu sok-sok ngecek energi dia ya, serius atau enggak sama kamu. Nggak taunya kamu yang nggak serius. Ya, gimana dah SpongeBob. SpongeBob dibawa-bawa ya. Ya, oke. Gimana keseriusan dia dalam hubungannya sama kamu? Entah ya, dia tuh dia sih fokus sih ngejalanin hubungan sama kamu. Ini gini ya, aku belum tahu ya, ini istilahnya apa ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin mau ngecek ada beberapa dari kalian yang mungkin kepo tentang hubungannya yang di masa lalu. Jadi beberapa dari kalian ini aku ngerasain energinya adalah kalian ngecek bukan hubungan yang saat ini, mungkin hubungan yang udah berlalu entah kapan, entah sama seseorang di waktu yang dulu ya. Belum tentu hubungannya yang sekarang lagi kalian jalanin. Maksudku kayak gitu ya. Jadi, dan aku juga belum lihat di sini dari kartunya ini hubungan masa lalu atau saat ini. Oke. Tapi yang jelas sewaktu dia jalanin hubungan sama kamu, dia sih ya fokus ya. Fokus, kalau kita bisa bilang fokus, itu bisa kita bilang serius atau enggak. Nah, itu kamu cek lah ya, pandangan kamu kayak gimana mengenai sebuah hubungan yang serius itu seperti apa. Pasti kan pandangan kita beda-beda dong. Iya dong. Iyalah. Ya, aku ngeliatnya dia fokus buat jalanin hubungannya sama kamu. Kalau fokus itu berarti biasanya kita jalanin hubungan dengan satu orang ya, benar nggak? Ada nggak sih orang yang fokus tapi menjalani hubungan dengan beberapa orang? Nggak mungkin dong. Biasanya tuh kalau udah fokus tuh ya biasanya satu tujuan, satu hal gitu ya. Berarti kalau misalnya kita bilang dia fokus jalanin hubungannya sama kamu, ya mungkin dia jalanin hubungannya sama kamu aja, nggak yang TP-TP tebar pesona ke mana-mana, ke siapapun. Aku ngerasanya gini ya, dia fokus ya. Nih aku coba menjabarkan energi dia ya. Jadi aku belum bisa menyimpulkan dia serius atau enggaknya. Nanti coba ya kita lihat. Dia ini fokus buat jalanin hubungannya sama kamu. Tapi entah gimana, aku ngerasanya dia kayak memiliki beban ya. Beban di pikiran, beban di pundaknya. Dia ngerasa punya beban dalam jalanin hubungan sama kamu. Kira-kira apa tuh? Dan mungkin dia juga ngerasa, atau mungkin hubungan kalian kayaknya berada di ujung tanduk
kayak nggak aman gitu ya, hubungannya itu nggak secure ya, aku ngerasanya gitu. Dan dia coba kayak menyeimbangkan semuanya, misalnya hubungannya udah nggak baik-baik aja, tapi dia berusaha untuk menjaga hubungannya tetap stabil, tetap baik-baik aja, atau dianya juga menjaga diri dia supaya dia bisa menjalani hubungannya dengan baik. Dan mungkin dia merasa ya, atau mungkin memang hubungan kalian itu ya perjalanannya ya begitu-begitu aja, nggak terlalu banyak perubahan. Mungkin beberapa dari kalian, aku ngerasa hubungannya itu toksik ya, dan pikiran dia tuh ya lama-lama kayak negatif tentang hubungannya sama kamu, atau dia ngerasa ya kayak kadang dia anxiety, kayak kepikiran banget tentang hubungannya sama kamu gitu ya. Atau mungkin ya memang kalian ada masalah di dalam hubungannya. Dia pun merasa kayak gak bebas buat jalanin hubungannya sama kamu, kayak ada mungkin ada pengaruh atau ada kendali gitu ya, kamu dikendalin atau dia dikendalin sama seseorang gitu ya. Biasanya kendali itu ya bisa mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan, atau udah punya istri, atau udah punya suami, atau bisa juga dari keluarga mungkin yang gak setuju, atau ada pengaruh atau ada kendali dari keluarga. Keluarga itu macam-macam ya, bisa memang udah punya pasangan, kalian udah punya istri atau suami, atau bisa juga dari orang tua, atau salah satu anggota keluarga kalian kurang setuju dengan hubungan kamu sama dia ya. Dan dia sih ada berharap sebenarnya, tapi memang dia ngerasa ya dia nggak bebas buat menjalani hubungan ini sama kamu ya, seperti ada yang membatasi ya. Yang membatasi itu bisa dari pihak eksternal ya, orang lain, atau mungkin ya memang hubungan kalian mungkin ada perbedaan ya, atau mungkin ya kamu sama dia yang berbeda ya, bisa jadi kayak gitu. Aku ngerasanya gini, tiba-tiba salah satu dari kamu itu ada yang pergi, atau yang tiba-tiba ingin memutuskan hubungan atau menjauh, atau salah satu dari kalian tiba-tiba menghilang tanpa kabar ya, nggak ada kabar, nggak ada kejelasan. Aku ngerasa energinya ya di sini itu kalian hubungan yang third party, atau ya hubungannya jadi kayak gitu-gitu aja, memang gak ada kemajuan. Sebagian dari kalian ini energinya hubungannya toksik ya. Ya beberapa memang hubungannya gak jelas ya, makanya di sini ada energi di mana ada seseorang yang tiba-tiba menjauh atau punya keinginan buat menyelesaikan hubungannya, tapi dengan cara yang kurang baik, misalnya ghosting ya, menghilang tiba-tiba tanpa kabar, tanpa kejelasan, tanpa closure gitu ya. Padahal aku lihatnya ya, perjalanan hubungan kamu sama dia ini udah melewati proses yang cukup panjang ya, tapi prosesnya mungkin kayaknya nggak mudah ya. Banyak jalan yang kalian lalui, nggak mudah, berliku-liku, tapi kalian tetap coba stay ya. Tapi ya tiba-tiba aja ya ada satu hal yang bikin kalian memutuskan buat ya udahin hubungannya, atau ya udah tiba-tiba menjauh. Salah satu dari kalian, bisa vice versa, bisa kamu atau dia. Tapi yang aku tangkap ya, energinya di sini yang lebih dominan atau yang lebih kelihatan ini kayak ada kayak ada pihak dari anggota keluarga atau seseorang yang istilahnya bukan berwenang sih, intinya kayak ada dari pihak eksternal, yaitu keluarga atau seseorang yang menjadi bagian dari anggota keluarga atau di rumah kalian itu yang kurang setuju atau punya power untuk mengendalikan hubungan kamu sama dia. Nih di sini aku lihat kayak ada beberapa hal yang memang datangnya itu dari keluarga atau dari rumah kamu yang
mungkin punya kendali atau power atas kamu. Jadi kamu ya akhirnya berpihak ke mereka. Dan akhirnya kamu ingin memutuskan atau menyudahi hubungan kamu sama dia. Atau ya bisa dia yang menyudahi hubungannya sama kamu. Ya, itu bisa vice versa. Ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba dan mendadak. Kok jadi tiba-tiba aku yang berat ya bacainnya. Ini mungkin energinya pada saat kalian menyudahi hubungan ini, itu mungkin rasanya berat banget. Tiba-tiba aku sampai menghela nafas. Ya, tapi aku masih bisa ketawa karena aku nggak mau readingan ini dibawa baper ya. Kita fun reading aja ya. Nah, keseriusan dia dalam hubungannya sama kamu. Kalian tuh sebenarnya dekat banget loh. Ya, aku ngeliat kalian tuh dekat banget. Kalian sama-sama memiliki rasa yang sama, perasaan yang sama, ya. Aku lihatnya sama-sama cinta, sama-sama sayang, sama-sama ya dalam romantic feeling satu sama lain, itu persentase cintanya sama. Cuma aku lihat di sini ya, yang femininnya itu yang lebih pemikir, yang lebih apa-apa dipikirin. Misalnya kayak ini hubungannya kayak gimana, hubungan kalian seperti apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau si maskulinnya justru nggak terlalu mikirin. Mungkin dia tipe-tipe yang santai. Tapi energi yang paling strong ini aku lihat di maskulinnya. Dia yang seperti kayak pengen mengikat terus si feminin. Mengikat tuh apa ya? Kayak dia pengen tetap apa ya? Menjaga hubungannya gitu ya. Nah, kalau si femininnya itu yang lebih pemikir, apa-apa dipikirin. Tapi aku lihat ya, ada beberapa apa ya istilahnya ya. Ada beberapa, entah gimana, ada beberapa orang mungkin ya, orang kali ya. Ada beberapa orang atau pihak yang mencoba mendekat dari pihak si maskulin. Mungkin si maskulinnya ada yang mendekati dia, atau dia yang mendekat ke orang lain. Bisa vice versa sih, antara dia atau orang lain yang mendekat. Intinya ada sesuatu yang mendekat dari pihak maskulin, bukan dari pihak feminin ya. Ya mungkin energinya adalah si maskulinnya udah dealing sama orang lain di belakang kamu, di belakangnya si feminin ya. Atau si maskulinnya yang memang udah dealing sama orang lain tanpa sepengetahuan si feminin, atau mungkin si femininnya juga tahu tapi mereka kamu sama dia berusaha menutupi itu. Tapi yang jelas di sini kayak ada sesuatu yang mendorong si maskulin, jadinya si maskulin ini mungkin nutupin sesuatu dari si yang feminin ya, atau merahasiakan sesuatu dari si feminin, entah hubungan sama orang lain, entah ya ada hal lah yang dia nggak terbuka sama si femininnya ya. Tapi hubungan kalian sebenarnya strong, kuat loh aku lihatnya, karena kalian sama-sama punya perasaan di sini, bener ya. Lama kelamaan kayaknya ya kamu sama dia tuh kayak menjauh, kayak ada apa ya, kayak hubungannya entah perasaannya tuh kayak menghilang atau memudar lama-kelamaan ya. Jadi kayak ada di fase yang mana harus hati-hati nih dalam hubungannya. Kayak ada lampu kuning nih. Tadi kan hubungannya strong dong ya. Kok tiba-tiba jadi kayak harus hati-hati. Entah kalian hubungannya jadi renggang atau jadi nggak sedekat dulu atau nggak semesra dulu gitu. Di sini energinya dia menjauh sih. Beberapa dari kalian itu jadinya menjauh dan jadi agak hati-hati dalam menjalani hubungan, karena perasaannya aku lihat kayak ada seseorang perasaannya kayak ada perasaan, susah ya ngomongnya, sorry karena aku lihat kayak ada perasaan seseorang yang lama-lama tuh perasaannya memudar atau hilang ya. Jadi hubungan kamu sama dia tuh jadi kayak nggak baik, kayak gersang, kayak renggang lah ya. Walaupun hubungan kalian udah gak begitu baik ya, masalah demi masalah ini datang silih berganti aku lihatnya, tapi kalian masih semangat buat jalanin hubungannya ya, dan kalian tetap semangat, kayak gak pantang menyerah sih aku lihatnya, tetap kayak maju terus. Soalnya ngerasa kayak ini kedepannya hubungannya baik loh, bagus loh, ada petunjuknya. Nah,
rasanya tuh yang positif-positif terus. Mungkin salah satu dari kalian pikirannya tuh kayak ini hubungannya ke depannya lebih positif, lebih baik, atau kalian memiliki pikiran yang positif tentang hubungan kalian, makanya kalian terus jalanin hubungannya ke depannya nih. Komunikasi kamu sama dia deket juga loh aku liatnya. Kayak kalian tuh sering teleponan, sering berkabar via chat ya. Tapi yang sering kayak memendam perasaan tuh yang feminin. Memendam perasaan tuh mungkin kayak dia kayak banyak menahan-nahan rasa. Misalnya kayak lagi marah atau lagi emosi atau kesel tapi dia pendam gitu ya. Tapi malah jadi kepikiran karena dipendam kan, gak diungkapin ya. Ya tapi komunikasi kalian tuh deket. Kalian sering sleep call juga kayaknya ya, sampai teleponan sampai malam gitu. Aku lihatnya kayak ada yang sampai sleep call, sampai yang teleponannya tuh nyala sampai pagi lagi ya, padahal orangnya udah tidur. Terus ada yang sampai ketiduran. Pokoknya ada komunikasi yang cukup intens di antara kalian ini waktu jalanin hubungannya ya. Oke, tadi aku udah shuffle. Iya, yang tadi aku bilang, si femininnya ini tipe-tipe yang pemikir. Apa-apa dia pikirin. Dan dia juga tipe yang menunjukkan perasaannya. Ya, kayak dia pengen nunjukin kalau dia tuh ya sayang sama pasangannya. Kalau dia tuh mungkin juga ya senang jalanin hubungannya, serius juga. Ya, dia orangnya si feminin ini agak tenang, lembut, manis ya. Entahlah ya, pokoknya aku lihat energinya kayak gitu. Dia mencoba, yang tadi aku bilang kan banyak yang dia pendam kan, walaupun dia emosi, dia marah gitu. Jadi ya yang ditunjukin yang manis-manisnya aja. Atau memang dia berusaha buat manis, buat jalanin hubungannya, atau berusaha menjadi seseorang yang manis buat pasangannya ya, mungkin supaya pasangannya nyaman. Si feminin ini sebenarnya pembawaannya ya, gesturnya itu lembut, kalem, yang elegan ya, mungkin dewasa juga. Sebagian dari yang femininnya aku ngerasanya dewasa pembawaannya, atau memang orangnya dewasa ya. Beberapa dari kalian ini waktu ngejalanin hubungannya ya, sebenarnya kalian itu baru putus ya, aku ngerasa gitu. Di sini ada kartu the fool, aku lihat ya, kayak mungkin kalian menjalani hubungannya benar-benar yang dari awal. Mungkin beberapa dari kalian baru putus, baru break gitu ya, jadi mulai dari awal lagi jalanin hubungannya gitu. Yang si femininnya sih lebih kayak ya udah pasrah aja jalaninnya, dan si maskulinnya lebih kayak yang ngikutin ini si femininnya gitu ya, arahnya mau kemana gitu. Tapi bukan berarti si femininnya ini lebih dominan, enggak, cuma dia lebih kayak ke pasrah aja buat jalanin, atau dia lebih kayak ke yaudah bebasin aja jalaninnya, nggak usah banyak aturan, nggak usah banyak rules, kita jalanin aja. Nah si maskulinnya ngikut aja tuh, ngikut si arah si femininnya maunya gimana. Karena mungkin si maskulinnya juga bukan tipe-tipe orang yang pendiriannya tegas, atau bukan seseorang yang memang punya pendirian. Maksudnya si maskulinnya ini bukan tipe-tipe seseorang yang punya pendirian yang kuat. Jadi dia lebih kayak ngikut aja arusnya si femininnya kayak gimana. Nah si femininnya sebenarnya lebih kayak let it flow aja sih jalaninnya, lebih pasrah juga ya. Kadang hubungan kalian tuh on off ya, bukan on off sih, tapi lebih kayak kadang deket banget, kadang tiba-tiba ada masalah jadi jauh-jauhan, kadang yang semesra itu, kadang tiba-tiba bisa yang jadi kenapa nih, ada apa nih, jadi ya kayak renggang gitu. Tiba-tiba si maskulinnya ini punya rencana tanpa sepengetahuan si feminin, entah nih apa rencananya ya, pokoknya dia kayak punya rencana lah. Kalau si femininnya atau yang maskulin, salah satu dari kalian sih sebenarnya ya jalanin hubungannya tuh terbuka ya, cuma ada salah satu dari kalian yang memang tertutup.
nggak yang apa-apa di open gitu semuanya, masih ada suka yang ditutupin ya. Si maskulin atau si feminin kadang ngerasa hubungannya itu atau posisi dia itu kayak berada di ujung tanduk, jadi posisinya itu sebenarnya nggak aman dalam hubungan ini ya. Dan si feminin ngerasa ya punya beban sebenarnya dalam menjalani hubungan ini ya, hubungannya sama kamu. Dia itu ngerasa kadang nggak mau lepasin, tapi karena berat, mungkin kalian ada masalah ya, atau ada perbedaan atau apa, jadi dia ngerasa kayak aku mungkin harus ngelepasin karena beban ini tuh kayak bebannya ini tuh kayak berat banget buat dijalanin hubungannya ya. Aku ngerasain punya beban itu ya dalam jalanin hubungan ini si femininnya. Kayak banyak banget yang dia pikirin juga tentang hubungannya sama kamu ini ya. Banyak hal lah yang dia pikirin. Dia itu ngerasa kayak gak mau lepasin, ngerasa masih mau memiliki, atau ngerasa ya masih mau memiliki si pasangannya, si maskulin. Tapi ya dia juga mungkin harus realistis ya. Dia ngerasa punya beban yang cukup berat ya, mungkin bebannya itu juga nggak dia kasih tahu ke si maskulinnya. Aku lihat maskulinnya nggak ada beban malah di sini. Karena yang tadi aku bilang si maskulin ini sebenarnya lebih santai jalanin hubungannya. Yang apa-apa yang dipikirin itu si femininnya ya. Tapi sebenarnya yang lebih baper ini si maskulinnya. Tanpa si maskulinnya sadari, dia baper sebenarnya. Udah jatuh cinta ya, tapi ya gitulah, karena dari sisi dia pun ya, si maskulinnya ini dia dekat sama banyak orang juga, entah lawan jenis atau apa ya, cuma ya dia ada dekat lah sama beberapa yang lainnya, mungkin nggak cuma ya sama si feminin aja dekatnya ya, entah dekatnya ada romantic feelings atau enggak, tapi yang jelas sama beberapa yang lainnya juga ya. Dan ada satu yang bikin dia tertarik sama yang lainnya, entah itu si feminin atau itu entah orang lain nih, aku belum lihat nih. Intinya dia deket sama beberapa yang lainnya juga sih ya, si maskulinnya ini. Makanya aku bilang maskulinnya itu tipe-tipe, mungkin ya, yang tadi aku bilang kan ada seseorang yang suka menutup-nutupi, mungkin itu yang si maskulinnya nggak terlalu jujur. Agak ini ya, agak nyesek ya hubungannya. Maksudnya si femininnya ini ngerasa punya beban dalam menjalani hubungan, dia ngerasain bebannya sendiri, tapi si maskulinnya yang malah kayak dekat sama yang lainnya, sama beberapa orang gitu kan. Jadi kayak apa sih, hubungan inilah ya, ada third party. Bisa dibilang hubungan kamu sama dia itu rumit ya, rumit. Jadi yang tadi aku bilang juga, mungkin ada hubungan third party di sini, entah siapa, atau kalian merasa hubungannya ada gangguan dari orang lain ya, entah dari pihak keluarga, entah dari satu dari kalian yang mungkin di-link sama orang lain, dekat sama beberapa orang. Dan aku lihatnya jadi kayak ngerasa punya saingan nih dalam hubungannya ya, atau hubungannya yang benar-benar rumit, tapi rumitnya itu kayak ada campur tangan dari pihak luar, eksternal. Jadi kayak ada pihak eksternal yang ikut campur dalam hubungan kamu sama dia ya. Jadi masalahnya bisa dibilang sebenarnya bukan dari internal, tapi dari eksternal. Karena aku lihatnya di sini, kalian tuh sama-sama deket banget, perasaannya tuh sama ya besarnya, tapi malah yang nggak ada masalah dari internal, tapi malah dari eksternal. Coba kira-kira kalian pasti tahu lah eksternal siapa dan apa gitu ya masalah kalian. Aku mau lihat ya gimana akhirnya hubungan kamu sama dia. Aku kepo ya. Hubungan kamu sama dia akhirnya ya. Kadang si hubungan kalian tuh sebenarnya kayak ini loh, kayak direstui atau diberkati sama semesta. Kayak hubungan kalian tuh sebenarnya kayak ada yang melindungi ya, kayak dilindungi gitu sebenarnya. Hubungan kalian juga sebenarnya punya kekuatan, bukan hubungan yang lemah ya, terlepas dari yang tadi aku bilang kayak ada pihak-pihak eksternal atau gangguan dari eksternal. Tapi sebenarnya hubungannya strong, hubungan yang kuat ya. Tuh ada lagi kan, ini ada kartu The Lovers-nya. Kalian tuh sama-sama saling tertarik sebenarnya, kamu sama dia.
punya energi yang cukup kuat, saling tarik menarik juga ya. Terus apa ya, ya sama-sama punya hasrat yang sama, passion yang sama dalam hubungannya. Kadang aku lihatnya si maskulin ini punya ada ini sex attraction ya, aku lihatnya terhadap si feminin ya. Kadang kalau nih energinya gini, kalau dia lagi kangen si maskulin ini, dia suka ngebayangin foto si femininnya, terus suka mikirin yang enggak gitu. Aku ngerasa energinya kayak gitu. Entah siapa yang maskulin ya, bisa cewek atau cowok sih, tapi punya energi yang kuat itu si maskulin. Ya ada sex attractionnya, jadi dia kalau lagi sendiri atau lagi kebayang si femininnya, dia tuh suka mikirin ya yang begitulah ya. Ya intinya hubungan kamu sama dia tuh kuat, strong, kalian punya perasaan yang sama, saling tarik menarik, saling punya ketertarikan ya. Cuma karena kartu The Lovers ya, mungkin salah satu, mungkin gini, kayak ada pilihan yang lain, salah satu dari kalian tuh punya pilihan yang lain, walaupun punya perasaan tapi ada pilihan yang lainnya juga. Kayak cinta bersegi-segi gitu lah ya, segi 3, segi 4, segi 5 gitu ya. Entah siapa ya yang cintanya bersegi-segi di sini, bisa kamu atau dia ya, bisa vice versa. Tapi aku ngerasanya ya, lagi-lagi nih di kartu ini si maskulinnya yang banyak deket sama beberapa orang sebenarnya. Energinya tuh ya aku lihat lah ini di sini banyak banget dia, entah dia yang deketin orang lain atau orang lain yang mendekat ke dia gitu ya. Intinya ada beberapa orang sih, bukan cuma satu ya. Laris ya mungkin yang maskulinnya ya. Tapi bukan berarti yang si femininnya nggak laris, cuma mungkin si femininnya lebih kayak ya bisa dibilang kalau dari sekian kartu dan cerita yang aku udah lihat nih ya, si femininnya mungkin lebih serius, si maskulinnya masih yang so-so lah ya, masih 50-50. Karena kan biasanya di mana-mana maskulin itu lebih serius ya, apalagi kalau misalnya ada perbedaan. Tadi kan aku lihat kan kayak ada pihak eksternal atau apa yang mengendalikan dia gitu. Bisa dia dealing sama orang lain atau pihak mana yang mengendalikan dia, makanya dia lebih realistis dalam menjalani hubungan ini. Kayak ya udah, aku nggak mau maksain, kalau emang kita nggak bisa ya udah, lebih baik nggak usah dipaksain gitu. Atau mungkin si maskulinnya ini punya jiwa-jiwa yang lembek ya, jadi kayak ada ya, jadi dia bisa dikendalikan sama orang lain, jadi dia bukan punya pendirian yang kuat gitu dalam jalanin hubungan. Lemah dia tuh ya. Sebenarnya dia itu cewek atau cowok ya, entahlah ya siapa yang lemah di sini. Nah aku lihatnya ya, beberapa nih hubungannya tiba-tiba kayak mengalami perubahannya lebih baik atau enggak, tapi lebih ke ini sih, si maskulinnya mungkin, si maskulinnya yang kayak berubah, sifat dia atau sikapnya dia yang berubah di dalam hubungan ini. Atau ya kamu mungkin ngerasa kalau si maskulinnya itu berubah sikapnya atau kayak lama-lama berubah, tapi kamu nggak tahu nih dia nih berubahnya kenapa ya gitu. Akhirnya lama-lama hubungannya bikin galau ya, bikin galau, si femininnya tuh mungkin galau ya, ini gimana ya hubungannya gitu ya. Tapi dia tuh galau sampai dia itu ini loh, kayak nggak makan, nggak peduli sama dirinya sendiri, sampai dia tuh kurus. Mungkin kalau lihat beberapa dari kalian kayak nggak makan, kurus, pola makannya nggak baik gitu ya. Tapi ada seseorang yang mencoba kayak menghibur dia, tapi dia kayak nggak peka lah, kayak dia nggak peduli ya, ada orang lain yang memperhatikan dia gitu ya. Makin kesini kayak banyak ini ya, kayak banyak gangguan hubungannya aku lihatnya ya. Dari sisi mana aja ada gangguan hubungannya. Dan si entah ya, salah satu dari kalian ini karena hubungannya makin lama makin gak jelas ya, bikin galau,
Jadi salah satu dari kalian memutuskan untuk fokus kayaknya ke ini, mengejar materi, finansial atau karir, ya. Kayak gimana ya pikirannya? Ya aku jalanin yang pasti-pasti aja deh, mending aku mikirin kerjaan aku, mikirin karir aku aja yang pasti-pasti, daripada mikirin hubungan yang makin lama makin pusing ya kayaknya jalaninnya gitu ya. Itu salah satu dari kalian ada yang punya pikiran kayak gitu. Sebenarnya hubungannya itu ada sisi positifnya juga kadang ya. Sisi positifnya ini mungkin yang lebih ngerasain ini si maskulin. Entah mungkin si mungkin si femininnya bawa energi positif, atau hubungannya bawa aura yang positif gitu ya. Atau mungkin ya si maskulinnya mendapat support dan dukungan, jadi dia ngerasa positif ya hubungannya ini, atau dia ngerasa dapat petunjuk gitu ya. Dan sebenarnya hubungannya ini, tadi aku bilang hubungannya tuh kayak di ujung tanduk, bukan hubungan yang memang secure dan aman. Hubungan kalian tuh contoh-contoh hubungan yang gak aman ya, kayak kapan aja tuh bisa putus, kapan aja tuh tiba-tiba bisa udahan, bisa selesai aja gitu. Kalau salah satu udah bilang selesai, ya udah selesai ya. Lihat deh, ini hubungannya tuh benar-benar hubungan yang gak aman. Tiba-tiba kayak seseorang bisa bikin kamu sedih atau stres atau galau ya, mungkin hubungannya tuh berliku-liku banget, kayak nggak yang smooth. Jadi kayak hubungannya banyak masalahnya mungkin ya, yang kalian lalui banyak masalahnya. Aku lihat kan hubungannya nggak aman ya, jadi hubungannya itu bikin bingung. Di sini tuh ada yang bingung aku liatnya, entah yang si femininnya, entah maskulinnya, entah kamu atau dia ngerasa bingung. Hubungannya itu entah kamu atau dia ngerasa kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak tahu harus gimana sama hubungannya, kayak maju salah, mundur salah, serba salah. Salah satu dari kalian itu kayak ngerasa terkekang, terjerat. Kayak misalnya ini kalian susah buat keluar dari hubungan ini atau koneksi ini, tapi kalian gak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya. Kayak hubungannya tuh juga udah benar-benar hancur atau rusak, atau kayak di luar kendali yang memang gak bisa dikendalikan, atau hubungannya memang sulit dihandle sama kamu sendiri ya. Hubungannya tuh kayak udah gersang, kayak udah chaos ya, benar-benar wah, benar-benar udah inilah berantakan kayaknya. Entah siapa yang merusak sih. Dan salah satu itu kayak ada yang sisi positif, salah satu ada yang sisi negatif ya. Nah sisi yang negatif ini yang lebih mendominasi, jadi kayak walaupun ada hal yang positif, kayak ketutupan tuh semuanya sama yang sisi negatifnya. Entah siapa yang negatif ya, entah apa hal-hal negatifnya. Di sini aku lihat yang femininnya itu sebenarnya femininnya ini ada juga. Nah setelah hubungannya chaos ini ya, berantakan gak jelas gitu ya, karena hubungannya mungkin gak jelas ya, si femininnya ini banyak loh yang deketin dia sebenarnya, banyak yang kayak ngantri gitu. Kalian bisa lihat di sini ada kartu Six of Cups-nya, banyak yang deketin dia, mau mendekat ke dia, tapi beberapa ada yang dia respon, beberapa memang yang kayak masih jauh tuh sama dia energinya. Tapi ada memang yang udah mau mendekat, tapi ya dia belum yang sepeka itu sama yang masih jauh mendekat. Dia malah mungkin taunya yang udah deket-deket sama dia aja tuh, yang di depan mata yang dia respon. Tapi dia responnya itu bukan merespon yang gimana-gimana, lebih kayak merespon secukupnya aja. Secukupnya tuh dalam arti mungkin dia gak mau dibilang sombong, gak mau dibilang so cantik mungkin ya, jadi dia merespon yang sewajarnya. Karena mungkin orang-orang itu juga baik sih sama dia, jadi dia kayak ya sewajarnya aja merespon ya, kayak orang baik ya dibales baik lah gitu. Jadi dia nggak mau merespon yang berlebihan, atau dia nggak mau dibilang sombong juga sama orang lain ya, kayak gitu. Dan semakin kesini aku ngerasanya salah satu dari kalian bisa vice versa ya, kamu atau dia
ngerasa mau menyerah dalam hubungan ini. Di sini ada kartu Five of Swords-nya. Masalahnya banyak, tapi tetap lama-lama satu demi satu masalah itu kan dicoba dihilangin kan. Tapi ya makin lama mungkin energinya makin negatif nih. Tapi si maskulinnya ini sih kayaknya nih, energi yang strongnya aku lihat dia kayak entahlah, pokoknya ada energi negatif mungkin dari dia ya. Jadi dia mungkin mau nyerah, mungkin dia yang mau nyerah ya, aku ngerasanya gitu. Entah siapa yang maskulin, yang cewek atau yang cowok ya, tapi yang jelas dia yang kayak mau menyerah dalam hubungan ini. Coba aku lihat ya. Nah, kalau ditanya dia serius atau enggak dalam menjalani hubungannya sama kamu, dia serius jalanin hubungannya sama kamu. Entah hubungan yang masa lalu ya, berarti dia mungkin dulu serius jalanin hubungan sama kamu, atau seseorang yang yang lagi in relationship sama kalian, yang serius jalanin hubungannya. Pokoknya tergantung kalian, ini kalian ngecek hubungan masa lalu atau hubungan yang sekarang kalian jalanin. Nah, intinya seseorang yang lagi in relationship, intinya seseorang yang kamu cek energinya di sini, dia itu serius jalanin hubungan sama kamu ya. Dia seriusnya dia itu lebih dibawa santai karena dia karena energi dia tuh yang kayak happy, seneng, dia menghibur dirinya sendiri, dia bisa take care dirinya sendiri gitu ya. Energinya sih positif aku lihatnya loh. Saking positifnya malah banyak orang yang mau deketin dia, kayak kagum gitu sama dia. Atau kamu yang kagum, atau dia yang kagum sama kamu. Bisa vice versa. Oke? Ya, gengs. Kayaknya itu aja. Terus aku mau cek zodiaknya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada zodiak Leo, Gemini, Aquarius, Taurus, Cancer, Virgo, Aries, Libra, Sagittarius. Ya, aku ulang ya zodiaknya. Ada Sagittarius, Libra, Aries, Virgo, Cancer, Taurus, Aquarius, Gemini, dan Leo. Itu bisa zodiak kamu atau dia, atau mungkin bisa energi zodiaknya aja. Nanti kalian bisa cek untuk Sun, Moon, Rising, atau Venus-nya. Oke, itu bisa energi zodiaknya aja. Untuk inisial huruf, mungkin huruf salah satu dari nama kalian ya. Ada huruf B, J, D, M, X, A, O, P, E, S, L, U, C, R, G, Q, W ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, itu aja gengs ya. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.